Apa nih? Eh, 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 Kenalin, aku Zalfa dengan NIM 23000030174 Prodi Ilmu Komunikasi. Komunikasi sendiri adalah pesan yang disampaikan dari komunikator untuk komunikasi. Sedangkan teori komunikasi adalah sekumpulan pemikiran yang berkaitan dengan proses komunikasi. Contohnya seperti dari teori behaviorisme, misal ada orang yang membuat konten inspiratif, kemudian kita sebagai orang yang menonton itu tertarik dengan cara berkomentar, menyukai atau berbagi mungkin. Kemudian ada dari teori humanisme, contohnya seperti seorang ibu yang memahami perasaan seorang anaknya dan guru yang memahami muridnya ketika ada masalah seperti itu. Dan yang terakhir itu teori informatif seperti surat, kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu. Komunikasi disiplin ilmu maksudnya adalah komunikasi ini membahas tentang sekumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta yang diriset dengan tujuan agar seseorang bisa memahami komunikasi dari tinjauan filsafat. Dalam komunikasi sebagai disiplin ilmu terdapat 5 teori. Yang pertama adalah teori fungsional dan struktural. Teori ini merupakan kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Kemudian yang kedua adalah teori behavioral dan kognitif. Teori ini cenderung memusatkan pengamatannya kepada diri manusia secara individual. Yang ketiga ada teori konversional dan interaksional. Komunikasi menurut teori ini dianggap sebagai alat perekat masyarakat. Kemudian yang keempat, teori interpretatif. Teori ini cenderung menghindarkan sifat-sifat perspektif dan keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Kemudian yang terakhir, teori kritis. Teori ini cenderung menggunakan keputusan yang absolut. Nah, yang materi keempat, kita akan membahas tentang teori komunikasi itu sendiri. Dalam teori komunikasi ini ada teori retorika, teori semiotik, teori fenomenologi, teori psikologi sosial, teori sibernetik, teori sosial kultural, dan teori kritis. Nah, teori retorika itu yang dimaksud adalah semua yang disampaikan oleh komunikator harus tersusun secara sistematis atau disebut juga sebagai seni berbicara. Kemudian Aristoteles dan Cicero yaitu seni berbicara yang melibatkan bakat alami disertai keterampilan. Contohnya seperti pidato, presentasi, ceramah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah teori semiotik. Teori ini lebih menekankan kepada tanda dalam bahasa budaya dan komunikasi. Contohnya seperti analisis desain visual, penelitian bahasa dan sastra. Kemudian teori fenomenologi, yaitu pengalaman subjektif manusia dalam berkomunikasi. Misalnya wawancara fenomenologi, jurnal refleksi, studi kasus, dan lain-lain. Selanjutnya teori psikologi sosial, maksudnya yaitu bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh faktor psikologi. Contoh studi persepsi dan sikap. Kemudian teori sibernetik merupakan cara berkomunikasi seperti mengatur dan mengendalikan diri sendiri saat berkomunikasi. Contohnya seperti menganalisis feedback dalam komunikasi. Kemudian ada teori sosial kultural yaitu mempertimbangkan antara faktor sosial dan faktor budaya dalam mempengaruhi komunikasi. Contohnya studi komunikasi lintas budaya. Dan yang terakhir adalah teori kritis yaitu membahas tentang peran kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial. Contohnya analisis terhadap media massa. Selanjutnya materi yang kelima adalah konvergensi simbolik. Jadi teori ini adalah pertukaran pesan yang terjadi pada suatu kelompok. Kemudian contoh dari konvergensi simbolik dalam dunia politik itu seperti pemilu, golongan putih, atau kecurangan dalam pemilu. Kemudian pada dunia seni itu ada omong kosong, ranah objektif, dan opera sabun.
Yang keenam itu adalah komunikasi massa interpersonal. Jadi menurut aku komunikasi interpersonal ini materi yang cukup mudah dipahami. Jadi komunikasi massa interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka. Contohnya seperti ketika seorang guru berbicara kepada muridnya atau seorang sahabat yang sedang curhat kepada sahabatnya, seperti itu. Materi yang terakhir adalah pelanggaran harapan. Jadi teori ini menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Contohnya, misalnya seorang yang menurut kita menarik mulai menjalin kontak mata, awalnya kita merasa aneh, tetapi kemudian merasa nyaman. Nah, dengan hal ini itu kita sudah membuat prediksi terhadap orang tersebut.